Inilah satu-satunya manusia dalam sejarah yang diberi gelar langsung dari langit sebagai singa Allah dan singa Rasul-Nya. Auranya saja sudah cukup membuat pasukan musuh lumpuh mental sebelum sebilah pedang pun ditarik dari sarungnya. Bayangkan sebuah medan pertempuran di mana ribuan pasukan elit yang bersenjata lengkap tiba-tiba merasakan darah mereka berdesir dingin, nyali mereka menciut, dan formasi mereka goyah hanya karena melihat kemunculan satu sosok pria yang berjalan tenang ke arah mereka. Pria ini tidak bersembunyi di balik perisai tebal atau barisan prajurit. Sebaliknya, ia secara sengaja menandai dirinya agar paling mudah terlihat oleh musuh. Mengapa pasukan Quraisy yang terkenal kejam dan tak kenal takut bisa begitu gentar melihat pria ini di medan perang? Jauh sebelum padang pasir Badar dibasahi oleh darah para penentang Islam, pria bernama Hamzah bin Abdul Muthalib ini telah dikenal sebagai legenda hidup di kota Mekah. Ia adalah seorang bangsawan Quraisy terhormat, pemuda terkuat, pegulat yang tak pernah terkalahkan, dan pemburu binatang buas paling ditakuti di seluruh jazirah Arab. Kegemarannya bukanlah berdiam diri menikmati kemewahan kota, melainkan mengembara ke pedalaman gurun yang ganas, mencari singa liar untuk ditaklukkan. Kekuatannya diakui oleh kawan maupun lawan, dan tidak ada satupun penduduk Mekah yang berani mencari masalah dengannya. Kehidupannya saat itu dipenuhi dengan kehormatan dan kebanggaan duniawi ala kaum Quraisy, hingga sebuah peristiwa besar merubah jalan hidupnya untuk selamanya. Suatu hari, sepulang dari perburuan panjang di padang pasir, langkah gagah Hamzah terhenti oleh tangisan seorang pelayan wanita. Pelayan itu membawa kabar yang mengoyak harga diri dan naluri persaudaraannya. Ia menceritakan bagaimana keponakan Hamzah, yaitu Nabi Muhammad, telah dihina, dicaci maki secara kasar, dan disakiti secara fisik oleh Abu Jahal di dekat Ka'bah. Sang pelayan menuturkan bahwa keponakannya itu tidak membalas sedikit pun dan hanya diam menanggung perlakuan kasar tersebut. Mendengar darah dagingnya diperlakukan dengan sangat hina, amarah yang sangat luar biasa meledak di dalam dada sang pemburu singa ini. Bukan sekadar masalah perbedaan keyakinan saat itu, namun ini adalah tentang kehormatan keluarga Bani Hashim yang diinjak-injak dengan sengaja oleh orang yang merasa paling berkuasa di Mekah. Tanpa membuang waktu satu detik pun, Hamzah melangkah dengan amarah yang mendidih menuju tempat perkumpulan para pembesar Quraisy. Matanya yang tajam menyala mencari sosok Abu Jahal. Saat ia menemukannya, tanpa keraguan sedikit pun, Hamzah mengangkat busur berburunya yang sangat berat dan menghantamkannya dengan keras ke wajah Abu Jahal hingga berdarah. Di hadapan semua pembesar Quraisy yang tercengang dan kaget, Hamzah meneriakkan kata-kata yang mengguncang seluruh penjuru Mekah. Ia menantang siapa saja yang berani menyentuh Muhammad, seraya mendeklarasikan dengan lantang bahwa mulai detik itu, ia memeluk agama Islam. Keberaniannya ini seketika membungkam seluruh musuh yang hadir. Tidak ada satupun pengikut Abu Jahal yang berani bergerak atau membalas, karena mereka sangat sadar berhadapan dengan Hamzah sama saja dengan menyerahkan nyawa mereka sendiri. Keislaman Hamzah bukanlah sekedar pergantian keyakinan biasa bagi sejarah awal Islam, melainkan sebuah titik balik yang mengubah total peta kekuatan di kota Mekah. Bagi umat Islam yang saat itu jumlahnya masih sangat sedikit, lemah, tertindas, dan selalu disiksa setiap hari, kehadiran Hamzah bagaikan sebuah benteng baja yang tiba-tiba turun dari langit untuk melindungi mereka. Sejak hari deklarasi yang heroik itu, umat Islam mulai berani menegakkan kepala di jalanan kota. Pasukan dan preman Quraisy yang biasanya gemar menyiksa kaum muslimin yang lemah, kini harus berpikir 1000 kali dan menahan diri jika tidak ingin berhadapan langsung dengan tajamnya pedang sang singa. Keberanian dan reputasi Hamzah memberikan perlindungan fisik dan tameng psikologis yang luar biasa.
Ia menunjukkan bahwa kekuatan yang hakiki murni didedikasikan untuk melindungi kebenaran. Bertahun-tahun berlalu dengan penuh ujian. Penindasan terus berlanjut, hingga umat Islam harus menempuh jalan hijrah ke Madinah. Namun, permusuhan dan kebencian kaum Quraisy tidak pernah padam sedikit pun. Mereka terus merampas harta benda kaum muslimin yang ditinggalkan, dan terus merencanakan ancaman mematikan. Tibalah saatnya di mana konfrontasi fisik tidak dapat dihindari lagi. Di sebuah lembah terpencil yang panas bernama Badar, 313 pejuang muslim bersiap menghadapi 1.000 pasukan elit batalion Quraisy yang bersenjata lengkap dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di atas kertas perhitungan strategi, ini adalah misi bunuh diri. Pasukan muslim kekurangan pedang, perisai, kuda, dan baju zirah. Kematian seolah menatap mereka langsung dari dekat. Namun, di tengah kepungan rasa gentar logis itu, berdiri tegak sang singa Allah, bersiap menorehkan tinta emas dalam sejarah. Pagi hari yang menentukan di lembah Badar terasa sangat mencekam dan mengintimidasi. Angin gurun berhembus kencang membawa debu-debu halus, sementara suara ringkikan kuda perang musuh dan gemerincing zirah dari 1.000 prajurit Quraisy menggema memecah keheningan padang pasir. Pasukan Quraisy datang dengan penuh kesombongan dan kemewahan, membawa penyanyi wanita dan minuman keras, sangat yakin bahwa mereka akan membantai pasukan muslim miskin ini hanya dalam hitungan jam. Mereka berbaris rapi bagaikan lautan besi hitam yang siap menelan apa saja di depannya. Di sisi yang lain, pasukan muslim berdiri teguh dengan bekal utama keimanan dan kepasrahan total kepada Sang Pencipta semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Hamzah yang berdiri di garis terdepan, momen ini bukanlah tentang apakah ia akan bertahan hidup atau mati terbunuh, melainkan ini adalah momen pembuktian cinta, pengorbanan, dan kesetiaan tanpa batas kepada Allah. Di saat para prajurit perang pada umumnya akan memakai pelindung setebal mungkin atau berusaha menyamarkan posisi diri agar tidak mudah diincar pemanah dari kejauhan, Hamzah justru melakukan sebuah tindakan yang benar-benar di luar nalar strategi militer biasa. Dengan ketenangan yang mematikan, ia mengambil sehelai bulu burung unta yang panjang dan menyematkannya tegak tepat di pelindung dadanya. Bulu putih itu sangat mencolok, melambai-lambai ditiup angin gurun yang panas, menjadikannya target yang paling mudah untuk dikenali dari jarak jauh sekalipun. Ini bukanlah sebuah bentuk kesombongan atau sikap pamer yang arogan, melainkan deklarasi visual dari kepasrahan yang mutlak kepada takdir yang digariskan Allah. Melalui bulu burung unta tersebut, Hamzah seolah mengirimkan pesan terbuka kepada 1.000 pasukan musuh di hadapannya yang menyombongkan diri. Aku ada di sini. Aku tidak bersembunyi. Datanglah kepadaku jika kalian memang mampu dan berani. Keberanian tingkat tinggi ini adalah jenis keberanian langka yang hanya bisa lahir dari hati yang telah mengosongkan segala bentuk rasa takut kepada selain Sang Pencipta maut itu sendiri. Sesuai dengan hukum dan tradisi perang bangsa Arab kuno, pertempuran Badar harus dibuka terlebih dahulu dengan tradisi duel maut 1 lawan 1 sebelum perang massal dimulai. 3 ksatria terbaik, terkuat, dan paling brutal dari barisan elit Quraisy melangkah maju ke tengah area medan tanpa perlindungan. Mereka adalah Utbah, Syaibah, dan Walid, jagoan-jagoan perang berpengalaman yang sangat ditakuti di seluruh daratan Arab dan belum pernah sekalipun merasakan kekalahan. Dengan langkah yang sangat pongah dan suara lantang, mereka memprovokasi dan menantang barisan kaum muslimin, meminta lawan yang dianggap setara dalam status bangsawan untuk berani maju menghadapi mereka bertiga. Kesombongan dan tawa ejekan musuh menggema, memantul di seluruh bukit lembah, sengaja digunakan sebagai taktik psikologis untuk meruntuhkan mental pasukan Islam yang jumlahnya sedikit. Menanggapi tantangan arogan tersebut,
Rasulullah langsung memerintahkan 3 ksatria terbaiknya untuk melangkah maju tanpa ragu. Dan salah satu yang melangkah keluar paling depan dengan langkah tegap berat yang seolah menggetarkan hamparan bumi Badar, tidak lain adalah sang pemakai bulu burung unta yang legendaris itu. Ketika sosok agung Hamzah melangkah pelan keluar dari barisan pasukannya yang tenang, atmosfer di lembah tersebut tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Angin gurun pasir seolah mendadak berhenti berhembus karena segan. Setiap mata dari pihak musuh kini terpaku tanpa berkedip pada sosok raksasa berzirah dengan sehelai bulu burung unta putih yang berkibar menantang maut di dadanya. Mereka sangat mengenali sosok siapa itu. Memori kolektif mereka sangat paham dan tahu betul reputasi mengerikan sang pemburu singa dari padang pasir Mekah ini. Auranya yang begitu pekat memancarkan keberanian absolut, mengirimkan gelombang teror psikologis yang merambat layaknya racun ke seluruh barisan pertahanan Quraisy. Fakta mengejutkan bahwa pria ini berani dengan sangat sengaja menandai posisi dirinya sendiri sebagai target utama di tengah kepungan ribuan musuh bersenjata lengkap, membuat nyali para jawara Quraisy seketika menciut dan tenggorokan mereka tercekat. Mereka menyadari dengan rasa putus asa bahwa pria yang terus berjalan menatap tajam ke arah mereka ini sudah tidak lagi peduli pada rasa sakit atau kematian, karena ia memang sedang berjalan maju dengan satu niat mutlak untuk mencari kemuliaan syahid di jalan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duel berdarah pun tak terhindarkan, dan akhirnya dimulai dengan ledakan amarah. Kesatria Quraisy yang bernasib buruk berhadapan langsung dengan pedang Hamzah, mencoba melancarkan serangan pertamanya dengan mengerahkan segala kekuatan dan kelihayan yang dimilikinya. Namun malang bagi mereka, apa yang sedang mereka hadapi saat itu di tengah padang pasir Badar bukanlah sekedar manusia kuat yang haus akan kemenangan dunia, melainkan seolah perwujudan fisik dari murka dan keadilan langit itu sendiri. Hamzah merespon dan bergerak membalas dengan kecepatan serta keanggunan seorang predator yang sangat mematikan, mengayunkan pedangnya dengan hantaman tenaga destruktif yang terbukti mampu membelah dan menghancurkan zirah logam terkuat yang ada di masa itu sekalipun. Suara keras benturan baja pedang menyuarakan gema kematian yang memekakkan telinga bagi musuh peradaban Islam. Setiap jurus dan serangan mematikan lawan dipatahkan, ditangkis dan dikembalikan dengan sebuah ketenangan batin yang benar-benar luar biasa. Tidak terlihat ada sedikit pun keraguan berkedip, tidak ada setetes pun rasa gentar yang muncul dari pancaran mata Hamzah yang tajam menembus jiwa lawannya. Kepasrahannya yang sempurna dan tidak bercelah kepada kehendak Allah justru membuat setiap manuver gerakannya menjadi jauh lebih presisi, sangat sulit ditebak, dan berujung pada daya hancur yang tidak terbendung. Dalam waktu yang sangat singkat, tajamnya bilah pedang sang singa Allah tanpa ampun berhasil menembus celah pertahanan terbaik milik lawannya. Hanya dalam rentang waktu beberapa tarikan napas saja, kesatria elit kelas atas Quraisy yang di awal tadi sangat arogan dan sombong luar biasa, kini tumbang tak bernyawa dan memuntahkan darah membasahi atas pasir Badar yang panas. Duel pembuka yang sangat menentukan nasib itu dimenangkan dengan sangat mutlak dan telak oleh 3 kesatria muslim. Kekalahan tragis yang menimpa jagoan-jagoan utama mereka tepat di depan mata dalam sebuah pertarungan jarak dekat ini menghantam keras mental dan psikologis ribuan pasukan Quraisy. Rasa superioritas, kecongkakan, dan percaya diri mereka yang sempat meluap-luap bagai lautan di awal pagi hari, kini seketika menguap sirna tanpa sisa, digantikan oleh gelombang kepanikan dan teror mendalam. Mereka kini sangat menyadari dengan jelas bahwa ini sama sekali bukanlah sekadar pertempuran memperebutkan wilayah atau harta biasa. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat bagaimana pria berbulu burung unta putih yang menakutkan itu
dapat berdiri tegak tanpa menderita satupun luka tebasan, seolah tubuh raksasanya dikelilingi dan dilindungi oleh perisai baja tak kasat mata dari Zat yang Maha Kuasa penjaga alam semesta. Akibat pemandangan luar biasa tersebut, fondasi keberanian dan moral pasukan musuh pun seketika hancur lebur berkeping-keping dan luluh lantak ke dasar pasir. Tepat setelah rentetan duel pembuka yang mematikan itu berakhir, aba-aba pertempuran massal pun meledak memecah keheningan yang tersisa. Dengan bersahut-sahutan meneriakkan takbir dan mengagungkan asma Allah yang menggema di lembah, sebanyak 300 pasukan muslim yang gagah berani menerjang langsung beradu dada masuk menembus formasi ribuan pasukan musuh yang jauh lebih unggul dalam jumlah. Dan di titik epicentrum pusat badai pertempuran yang paling mematikan itu, sang pria pemakai bulu burung unta mengamuk menghancurkan barisan musuh bagaikan seekor singa kelaparan yang dilepaskan di tengah kawanan domba. Menggunakan tenaga raksasanya, Hamzah berhasil membelah formasi pertahanan musuh dari satu sisi ke sisi lain dengan sangat mudah dan tak terbendung. Hampir setiap kali prajurit Quraisy sempat melihat kilatan putih bulu burung unta itu bergerak mendesak ke arah barisan mereka, gelombang rasa ketakutan yang benar-benar tak tertahankan merasuki hingga ke dasar jiwa mereka. Sangat banyak dari musuh-musuh kuat ini yang seketika melepaskan senjata dari genggaman tangan mereka dan memilih lari tunggang langgang melarikan diri, lumpuh akal sehat dan mental pertahanannya jauh sebelum pedang sempat saling diadu. Bagi musuh, simbol bulu burung unta yang menempel itu telah benar-benar menjelma hidup menjadi malaikat pencabut nyawa. Sementara di saat yang bersamaan, ia menjadi lambang obor inspirasi dan energi tanpa batas bagi seluruh pejuang muslim di medan Badar. Atas segala izin dan pertolongan dari Allah semata, sebuah mukjizat besar yang tidak terbayangkan oleh akal manusia pun terjadi di atas kerasnya batu dan pasir lembah Badar. Pasukan muslim pejuang tauhid yang secara matematis jumlahnya sangat kecil dan serba kekurangan fasilitas militer, pada akhirnya justru berhasil keluar memenangkan pertempuran epik ini dengan gemilang, menaklukkan kekuatan pasukan elit tempur terbesar dan paling ditakuti di seluruh dataran Jazirah Arab. Formasi pasukan Quraisy berhasil dipukul mundur, diporak-porandakan, dan dipaksa menelan kekalahan memalukan dengan jumlah kerugian jiwa dan harta yang sangat besar. Lembaran sejarah peradaban mencatat dengan tinta emas bahwa kemenangan luar biasa di Badar ini sama sekali tidak bisa dilepaskan dari peran sentral Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah badai pertempuran usai perlahan mereda, para sisa-sisa dari pasukan musuh yang tertawan dan segelintir yang berhasil selamat melarikan diri ke kota Mekah tidak pernah bisa melupakan trauma tersebut. Mereka terus-menerus mengingat dalam setiap mimpi buruk mereka dan menceritakan secara luas sosok mengerikan pembawa pedang kematian yang menyematkan sehelai bulu burung unta putih di dadanya. Mereka dengan jujur mengakui di hadapan kawanannya bahwa tatapan mata dan kehadiran pria itulah yang sebenarnya telah menghancurkan habis seluruh semangat juang mereka hingga tak bersisa sedikit pun. Sang Singa Allah telah menjalankan tugas utamanya dengan sangat terhormat dan sempurna di mata langit. Kisah tentang bulu burung onta putih yang dipakai Hamzah di tengah berkecamuknya Perang Badar akan terus hidup, diceritakan turun-temurun, dan meninggalkan warisan pelajaran spiritual yang sangat abadi bagi setiap generasi umat Islam. Melalui tindakannya tersebut, sang kesatria mengajarkan kepada kita semua satu pelajaran paling fundamental dalam kehidupan, bahwa akar dari keberanian yang sejati dan paripurna itu sesungguhnya tidak pernah datang dari sekadar jumlah pasukan sekutu yang besar, persenjataan pedang dan tombak yang canggih, ataupun lapisan baju zirah besi yang sangat tebal menutupi raga. Keberanian murni yang daya tekannya mampu melumpuhkan akal dan mental ribuan musuh tangguh, justru lahir secara ajaib dari titik kepasrahan dan ketundukan yang paling absolut kepada Sang Pemilik Nyawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketahuilah bahwa ketika dada seseorang telah berhasil melepaskan seluruh belenggu keterikatannya pada kenikmatan dunia fana ini, dan sama sekali tidak lagi memiliki secercah pun rasa takut kepada sakitnya kematian, maka Allah sendiri yang akan turun tangan, menanamkan aura keketakutan dan kegentaran yang sangat luar biasa ke dalam relung hati semua musuh-musuhnya. Hamzah, sang legenda dan singa Allah, telah membuktikan satu kebenaran universal, bahwa sebuah jiwa yang terbiasa menunduk patuh dan sujud di hadapan Sang Pencipta, selamanya tidak akan pernah bisa ditundukkan, dipatahkan, apalagi dikalahkan oleh kekuatan makhluk manapun yang berpijak di atas muka bumi ini.